Para mirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa menularkan limpahan rahmat dan nikmatnya, juga taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah, ini kita dalam memilih sajian-sajian, kajian-kajian agama harus cerdas, harus bisa memilah-milih, jangan sampai kita itu tertipu atau terjerumus kepada jurang kesesatan, terjerumus pada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita harus betul-betul jeli gitu. Para mirsa, Ustadz Wahabi dalam berceramah ya, menyampaikan kajian-kajiannya itu sering berbohongnya. Kenapa kok masih diikuti gitu lah? Sering berbohong. Ini ya ada lagi ustadz yang berbohong ya, mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya tahlilan bid'ah mungkaroh. Ini berbohong saudara pemirsa sekalian. Ayo ustadz itu yang bilang itu ya, tolong di mana ya, di kitab apa Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya tahlilan itu bid'ah mungkaroh? Ayo sebutkan di kitab apa, jilid berapa, halaman berapa, bagaimana redaksi Arabnya. Tunjukkan kepada kami. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan itu, berarti Anda berbohong, betul-betul berbohong. Saya tantang sampean. Ayo orang-orang Wahabi, terutama yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan tahlilan bid'ah mungkaroh. Sebutkan di kitabnya itu kitab apa Imam Syafi'i itu, halaman dan jilid berapa, bagaimana redaksi kitabnya. Nah, para mirsa yang dirahmati oleh Allah, yang ikhtilafnya Imam Syafi'i dengan ulama Syafi'i yaitu bukan tahlilannya, tapi ihda'us sawabnya. Itu pahalanya itu nyampe apa tidak. Itu yang menjadi khilafiyah antara Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. Menurut Imam Syafi'i tidak nyampe, menurut ulama Syafi'iyah nyampe. Dua-duanya sama benar. Kenapa? Imam Syafi'i punya dasar, kemudian ulama Syafi'i juga punya dasar. Banyak contohnya. Jadi hadis yang mengatakan bahwasanya ada seorang yang datang kepada Rasulullah
menanyakan, Rasulullah, ibu saya sudah wafat, apakah saya bisa masih bersedekah untuk ibu saya yang sudah wafat itu? Nabi menjawab, iya. Berarti ini nyampe kan? Bukan tahlilannya, tapi tahlilannya sudah dibahas berkali-kali bahwasanya tahlilan itu adalah gabungan dari beberapa kalimat. Masa orang bilang la ilaha illallah mungkaro? Masa orang bilang astaghfirullah itu mungkaro? Masa orang bilang Allahumma sholli ala Muhammad mungkaro? Masa Allah bilang subhanallah bihamdihi subhanallah nadib itu mungkaro? Itu komposisinya. Kalau orang yang berzikir seperti ini itu dikatakan mungkaro, begini ya otaknya itu udah tidak waras lagi, makanya sampai gosong. Satu, saya katakan Ustadz ini berbohong besar kepada umat. Albani, ayo diskusi sama saya. Ustadz dari mana itu? Diskusi sama saya, tak siapkan kitabnya sama saya. Kemudian ini yang kedua ya, ini tentang pernyataan Ustadz Khalid bermasalah ini ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi tidak pernah berdoa setelah sholat. Ini juga berbohong pemirsa. Ini bukti kitab-kitabnya. Ini hanya saya ambilkan dari dua kitab hadis ya. Ini Riyadhus Shalihin, ini kitab Azkar ya. Dia berbohong, Ustadz Khalid ini berbohong. Ustadz jangan seperti ini pemirsa, jangan diikuti. Cari Ustadz yang ahlus sunnah, ya banyak ya. Saya cuma menyampaikan, bukan kalau ikut saya sampean ya online tapi hendaknya Ustadz yang sudah benar itu ya. Kalau ndak sama membid'ahkan tahlilan, mensyirik-syirikan orang tawasul, orang ziarah kubur, jangan diikuti. Itu sesat namanya, pemirsa. Nah, ini saya bacakan ya tentang kebohongan beliau, kebohongan Khalid Basalamah. Ini bab doa ya. Wani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a'u huwal ibadah. Beliau bersabda, doa itu yang ibadah ya. Ini hadis pengantar, rawahu Abu Dawud Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Nah, tidak mungkin Rasulullah menyuruh tanpa mencontohkan. Kemudian hadis berikutnya, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahibul jawabi amiyad du'a wa yad'uma siwa zalika. Rasulullah itu suka pada doa-doa yang mencakup ya, yang mencakup pada semua hal, sehingga beliau itu tidak berdoa selain doa tersebut. Kapan Nabi berdoa? Ya setelah sholat lah. Ini kan kalau mengatakan Rasulullah tidak pernah berdoa setelah sholat, mana kitabnya? Di kitab apa? Yuk, mungkin Khalid Basalamahnya dengar, tunjukkan di kitab apa, halaman berapa, jilid berapa Rasulullah itu mengatakan atau bersabda bahwasanya beliau itu tidak pernah berdoa setelah sholat. Riwayatnya dari siapa? Ayo sebutkan. Saya punya dua kitab ini ya, dua kitab hadis ini ya. Saya bacakan hadis yang banyak ini biar ngerti ya. Wan Anas radhiyallahu anhu qala. Ini dari sahabat Anas. Qala kana aktsaru du'ain nabi. Nah, paling banyaknya doanya Nabi itu Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muttafaqun alaih.
Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sering berdoa ini, paling sering ya ini doanya Rasulullah. Zada Muslimun, ini dalam kitab Imam Muslim ini, fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, qala wa kana Anas idza arada ayad'u bid'awatin da'a biha. Fa idza arada ayad'u bidu'ain da'a biha fi. Imam Muslim, ketika sahabat Anas mau berdoa, maka mesti sahabat Anas berdoa dengan ini. Doa dengan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nih, hadis yang dari kitab Riyadhus Shalihin halaman 555. Sekarang kita ke kitab Azkar. Baik-baik, Ustaz Khalid Basalamah tunjukkan kitabnya. Sini saya akan bacakan beberapa hadis yang mengenai tentang Rasulullah berdoa setelah sholat. Babul azkari ba'da sholatih. Masuk dalam bab sholat. Ini ajma'al ulama'u ala istihbabil dzikri ba'da sholati wa ja'at fihi ahaditsu katsiratun shahihatun fi anwa'in minhu muqtaddatun wa tagharat atraqan min ahammiha. Ulama bersepakat bahwasanya berzikir, berdoa setelah sholat itu sangat dianjurkan. Dan di dalam bab ini, masalah doa dan zikir ini, banyak sekali hadis-hadis sahih dan banyak macamnya. Rawaina fi kitab Tirmidzi, diambilkan dari Sunan Tirmidzi ini, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'ai asma'u. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doa apa yang paling didengarkan oleh Allah, artinya paling cepat dikabulkan? Qala, Nabi menjawab, jaufal laili, yaitu doa di tengah malam, al-akhir, yang akhir. Itu doa, mungkin doa ketika sholat tahajud. Dan apalagi waduburas sholatil maktubah, dan tiap-tiap selesai sholat maktubah. Ini qala Tirmidzi hadisun hasanun. Kemudian hadis berikutnya, warawaina fi shahihi Muslim an Tsauban radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Tsauban, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sharafa min sholatihi, buka telinga baik-baik. Nah, ini kitab Hakar halaman 67. Halaman 67. Kalau punya kitabnya silahkan buka. Ini idzan sharafa min sholatihi, ketika Nabi sudah selesai dari sholatnya, istaghfara salasan, Rasulullah itu beristighfar itu 3 kali. Beristighfar itu berdoa memohon ampun. Ngoten dulur. Istighfar itu juga berdoa memohon ampun, ya Allah ampuni, Allahumma ufirli dunubi, ya Allah ampunilah dosa. Itu berdoa. Wa qala, ini Nabi bersabda, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini doa dulur. Ayo Bang Khalid bermasalah. Nih kitab Azkar Nawawi yang saya punya, halaman 67. Masih nggak percaya? Masya Allah. Jangan membodohi umat, jangan membohongi umat. Ini begini, ini anak buahnya masih belum sadar juga ya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan oleh Allah disadarkan sehingga oleh Allah ditujukan pada yang benar, pada ustadz-ustadz yang benar.
Kalau saya tidak mau dipanggil ustadz, dipanggil ustadz ya tidak dapat tidak dapat pahala dipanggil ustadz, tidak dapat uang. Saya menyampaikan apa adanya. Nih banyak hadis yang saya bacakan. Warawaina fi sahihil Bukhari wal Muslim. Ini dalam kitab dua kitab, itu kitabnya Bukhari, Imam Bukhari, dan kitabnya Imam Muslim. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha minas sholati sallama qala la ilaha illa anta wahdahu la syarika lak lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yashfa'u dzal jaddi minkal jadduh. Nih doa lagi. Ini Rasulullah berdoa setelah selesai sholat. Ada lagi, saya bacakan lagi hadisnya. Warawaina fi sahihi Muslim an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma annahu kana yaqul dubura kulli sholatin hina yusallimu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahun ni'mah wal fadl walau sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau qaril kafirun. Qala Ibnu Jubair wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli sholatin, setiap selesai sholat. Ini saya bacakan 2-3 hadis lagi ya. Warawaina fi sahihil Bukhari fi awaili kitabil jihad. Ini diambilkan, ini menukil dari kitab Imam Bukhari di awal kitab fi awaili kitabil jihad, di awal kitab jihad. An Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu dubura kulli sholatin dubura sholati biha ulail kalimat. Bahwasanya Rasulullah SAW berdoa memohon lindung kepada Allah setiap selesai sholat dengan kalimat ini. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabr. Saya bacakan lagi, masih ada lagi. Warawaina bi isnadin sahihin fi sunani Abi Dawud wan Nasa'i an Mu'adz radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka wa qala usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli sholatin taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nih sabda Rasulullah, wahai Mu'adz, demi Allah aku cinta kepadamu, aku suka kepadamu Mu'adz. Maka dari itu saya berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, janganlah sekali-kali kau tinggalkan berdoa setiap selesai sholat. Katakanlah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Satu kali bersama. Warwaina fi Abi Umamah an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala ma danautu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi duburi maktubatin wa la tatawwa illa sami'tuhu. Ya. Saya tidak pernah mendekat setelah selesai sholat dan tidak melakukan sholat sunat kecuali saya mendengarkan Rasulullah beliau berdoa, Allah maghfirli dunubi wa khotoya kullahu Allahumma
in ishni wajiburni wahdini bisolil a'mal wal akhlaq innahu la yahdi li soliha wa la yarifu sayyaha illa anta. Ini Nabi berdoa setelah selesai sholat maktubah. Ayo, masih belum percaya kalau Nabi berdoa setelah sholat? Oh, silahkan buka. Mungkin pemirsa ada yang punya kitabnya ya, Azkar, kitab Azkarun Nawawi. Itu mulai dari halaman 66 ini bab doa ini sampai dengan halaman 70. Ini saya baca singkat-singkat ya. Mudah-mudahan bermanfaat pemirsa. Jadi ayo jangan mengikuti ustadz yang ngaku sunnah tapi membohongi Nabi Muhammad, berbohong atas Nabi Muhammad. Dikatakan Rasulullah tidak pernah berdoa setelah sholat. Ternyata Rasulullah dalam hadisnya berdoa setiap selesai sholat. Ini sudah bukti kebohongan Ustadz Wahabi. Ayo, apalagi kaum Nahdliyin yang sudah dipengaruhi, dirasuki, terkontaminasi dengan pemikiran mereka. Ayo kembali ke Nahdliyin, kembali ke NU, biar selamat sampean. Kalau sampean tidak kembali ke tempat asalnya, ke manhaj asalnya, saya yakin anda akan menyesal nanti di akhirat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.